Bab 068. Memanfaatkan bagaimana? Tanyanya, suaranya meninggi. Aku nggak merasa Delima memanfaatkanku. Justru Delima banyak membantuku, Ma. Suasana di antara mereka mendadak terasa tegang. Keheningan menyusup masuk, menekan atmosfer ruangan. Silva menatap putranya lekat-lekat. Hati kecilnya tercubit keras. Sosok Darel yang berdiri di hadapannya sekarang terasa asing. Matanya yang dulu selalu penuh kelembutan kini bersinar tajam. Apakah ini benar-benar Darel? Putranya yang lembut, yang selama ini selalu menghormatinya, yang tak pernah membantahnya. Kenapa sekarang berdiri di hadapannya dengan sikap seolah dirinya adalah musuh? Untuk pertama kalinya, Silva merasa seperti kehilangan Darel, putranya. Kak, Delima menggelengkan kepala dengan mata berkaca-kaca. Sudah, Kak. Aku gak apa-apa. Sambil menahan isak, Delima menatap Silva. Tante, saya tahu saya tidak pantas untuk Kak Darel. Saya hanyalah anak yatim piatu. Latar belakang keluarga saya juga tidak bagus. Tapi, saya punya cinta yang besar untuk Kak Darel. Saya rela melakukan apapun untuk Kak Darel. Saya tidak sedang membahas latar belakang, Delima. Meskipun kamu dari keluarga biasa saja, saya akan tetap merestuimu jika hatimu sebersih dan sebaik ucapanmu. Memangnya apa yang aku lakukan sampai tante menganggap hatiku sangat kotor? Tanya Delima lembut. Dan sendu. Apa aku pernah menyakiti orang? Apa aku pernah mengkhianati seseorang? Tolong katakan padaku. Aku akan memperbaiki sifatku. Aku bukan orang yang keras kepala. Aku akan berusaha menjadi menantu yang baik untuk tante. Saya hanya mengikuti firasat saya sebagai seorang ibu. Firasat saya mengatakan kamu bukan perempuan. Baik. Delima mengepal tangan di bawah meja. Dia tidak menyangka Silva akan sekeras kepala ini. Silva mengalihkan perhatian pada putranya. Mama selalu ingin yang terbaik untuk kamu, Darel. Tolong sekali ini saja dengarkan Mama. Perempuan ini tidak baik untuk kamu. Kak. Delima menatap Darel dengan tatapan mata nanar. Darel paling tidak bisa menolak Delima jika sudah menunjukkan ekspresi itu. Tapi di sisi lain dia juga tidak ingin membantah mamanya. Darel dilema berat. Silva bangkit dari kursi. 45. Kita sudahi saja pertemuan hari ini. Keputusan Mama tidak akan berubah, Darel. Sampai kapanpun, Mama tidak akan merestui kalian. Setelah mengatakan kalimat itu, Silva melangkah pergi. Ma, tunggu, Andito bergegas mengejar istrinya. Mama, Darel juga bangkit dari kursi dan menatap punggung mamanya yang kian menjauh. Hah. Menyebalkan. Delima tidak menyangka pengaruh Silva sebesar ini. Tak peduli seberapa banyak Delima menghasut Darel dan Andito, mereka masih nurut pada Silva. Darel bahkan tidak berkutik. Ternyata kerikil penghalang itu lebih besar dari perkiraan Delima. Delia sengaja menghindari Samudra. Tapi rasanya semakin dia menghindar semakin keras Samudra mengejarnya. Pagi tadi, sepulang dari rumah kakek dan ke kampus, Samudra sudah menunggunya di halaman kampus. Delia, tunggu, dengerin penjelasanku dulu. Delia menolak bicara dan langsung kabur. Sepulang dari kampus, Samudra masih saja menunggunya di sana. Delia berhasil menghindar lagi dan pergi ke butik. Delia, tunggu. Dan lagi-lagi Samudra mengejarnya sampai di sana. Samudra merecoki Delia yang sedang bekerja membuat desain di ruangannya. Jangan marah lagi dong. Aku nggak bermaksud menghilang. Tak peduli seberapa banyak Samudra menjelaskan, Delia tetap tidak mau bicara.
Samudra memutar otak. Kalau kamu mau bicara satu kata aja, aku potong hutangmu juta per kata. Kalau kamu ngomong 100 kata hutangmu yang 4 miliar bisa berkurang jadi 3 miliar 900 juta. Delia mendelik mendengar itu. Dasar orang kaya. Bisa-bisanya membuat penawaran begitu. Tapi meskipun menggiurkan, Delia tetap diam. Delia tak peduli dan fokus nenggambar di meja kerjanya. 1 kata, 2 juta deh, bujuk Samudra lagi sambil menarik kursi dan duduk di samping Delia. 3 juta untuk 1 kata. Aduh, nyebelin. Kalau nominalnya terus naikkan Delia jadi tergiur. Tapi tidak boleh. Tidak boleh. Goyah. 46. 4 juta untuk 1 kata. Delia mulai goyah. 5 juta untuk 1 kata. 6 juta. 7 juta. 8 juta. 10 juta per kata. Lama-lama Delia jadi kesal juga. Dia tidak mau bicara, tapi pengen marah, tapi tergiur juga. Jadi, Delia meletakkan pensil di meja dan menatap Samudra. Kak Samudra. Iya. Kak Samudra jelek-jelek kakak. Samudra tersenyum lebar. Untuk pertama kalinya dia dikatain jelek tapi sebahagia ini. Iya, aku jelek. Terus apa lagi? Ayo ngomong lagi. Kamu boleh mengataiku apa aja. Terus dapat bonus 10 juta per kata. Dasar orang gila. Delia sungguh tak habis pikir. Delia berhasil menghindari Samudra saat Miss Brenda menyuruh Delia ke ruangan Evalina untuk membahas proyek mereka selanjutnya. Evalina langsung mengusir putranya, tak peduli Samudra menampilkan wajah memelas. Pokoknya usir. Sekarang, disinilah Delia, di gedung milik keluarga Samudra. Gedung ini ada 40 lantai dan Tante Evalina mengajaknya masuk ke lantai 10. Setiap lantai di gedung ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Contohnya di gedung 10 ini, terdapat ruang makan privat. Meja-meja marmer tertata rapi, dengan pencahayaan yang tidak terlalu terang namun cukup untuk memberikan suasana hangat. Saat Tante sedang ingin sendiri tapi masih bisa menikmati kemewahan, Tante selalu datang ke sini. Tepatnya di lantai 10 ini. Delia mengangguk-angguk. Pemilik gedung mah bebas. Tempat seluas ini dipakai makan berdua saja. Tak lama, waiters datang membawakan makanan untuk mereka. Kamu lagi berantem ya sama Samudra? Delia terkejut sesaat dan tersenyum canggung. 47. Iya, Tante. Pasti ulah Samudra kan? Aku sedikit bingung jelasinnya tapi itu. Gak apa-apa, ngomong aja yang bebas. Meskipun Samudra anak Tante kalau dia yang salah, gak akan Tante bela. Delia berdehem kecil, jadi gini, Tante. Kak Samudra sering bercanda hal yang menurutku nggak boleh dijadiin bercandaan. Bercanda apa? Kak Samudra bilang suka sama aku. Ho, sudah Evalina duga. Pasti Delia menganggap ungkapan cinta Samudra sebagai candaan. Tapi kemarin waktu aku menginap di rumah Tante, tiba-tiba Kak Samudra bilang dia beneran suka sama aku, bukan cuma bercanda. Tapi setelah itu tiba-tiba dia menghindar. Tiba-tiba menghilang selama 3 hari. Terus katanya mau lihat reaksiku gimana. Katanya kalau aku marah aku, suka sama dia. Kalau aku nggak peduli, aku nggak suka sama dia. Terus apa yang kamu rasain? Evalina senyum-senyum sendiri. Mendadak teringat masa mudanya, masa-masa PDKT dengan Anggara yang penuh dengan kelucuan. Aku marah. Oh berarti suka dong sama Samudra.
Delia diam sesaat. Nggak apa-apa, jujur aja sama tante. Meskipun kamu nggak suka sama Samudra, tante nggak akan pecat kamu kok. Delia tertawa kecil untuk mencairkan suasana yang menurutnya ini sangat menegangkan. Aku suka sama Kak Samudra, tante. Tapi aku belum yakin kalau rasa suka yang aku miliki ini adalah rasa cinta. Selama ini Kak Samudra selalu baik sama aku. Aku takut salah mengartikan kebaikannya. Aku bingung tante. Delia menunduk sendu. Iya tante mengerti. Evalina mengangguk-angguk. Kamu cuma butuh waktu saja. Iya, tante. Sebenarnya aku juga suka Kak Samudra. Kalimat Delia tiba-tiba terhenti saat menoleh ke samping, tanpa sengaja melihat seseorang bergelantungan di luar jendela dengan tali. Itu Kak Samudra, tante. Tante. Delia langsung bangkit dari kursi dan menutup mulutnya. Evalina menoleh sebentar, menatap putranya sekilas, lalu lanjut makan dengan Anggunli. Dia tidak terkejut. Sudah terbiasa melihat kelakuan putranya yang di luar nalar. Tante itu Kak Samudra. Itu. 48. Iya itu Samudra, Evalina tersenyum. Kak Samudra. Kakak ngapain? Delia mendekat pada dinding yang terbuat dari kaca besar itu. Di mana Samudra bergelantungan di tali sambil melambaikan kedua tangannya. Masalahnya, gedung ini 40 lantai. Sekarang mereka sedang di lantai 10. Bisa-bisanya Samudra. Astaga, Delia jantungan. Kakak ngapain sih? Lalu tiba-tiba Samudra mengeluarkan sesuatu dari dalam tas kecilnya dan membentangkan sebuah kain. Kain bertuliskan, "Delia maafin kakak." Seketika Delia ternganga. Tambah gregetan rasanya. Ya ampun, minta maaf tapi kenapa harus begini sih caranya? Gimana kalau kakak jatuh? Jelas Samudra tidak mendengar dan malah membuat pose love besar dengan kedua tangannya. Sambil senyum-senyum lagi. Dia nggak tahu apa Delia lagi deg-degan panik. Turun nggak? Turun sekarang. Delia membuat kode supaya Samudra turun. Tapi tiba-tiba. Kak. Entah bagaimana tali itu kendor dan Samudra jatuh. Iya sih Delia menyuruhnya turun tapi bukan terjun begitu. Ada yang tidak beres. Tali itu sepertinya putus. Delia panik setengah mati. Jantungnya seakan copot. Dengan lemas, Delia menghampiri Tante Evalina yang masih asyik makan. Tante. Kakak Samudra jatuh. Talinya rusak. Itu tadi. Itu. Evalina tersenyum, jatuh ya. Ya ampun. Delia sungguh tidak mengerti dengan respon Tante Evalina yang biasa saja dan masih bisa terlihat tenang. Sementara Delia panik sampai kakinya lemas. Tidak bisa berpikir apa-apa lagi, Delia langsung lari keluar ruangan. 49. Sampai sosok Delia tak terlihat lagi di balik pintu, Evalina masih duduk santai di kursi dan menikmati makanannya. Sebelum dia bisa sesantai ini, Evalina pernah sepanik Delia. Dari Samudra kecil sampai SMA, tak terhitung berapa kali Evalina pingsan karena terkejut dengan ulah putranya. Sekarang Evalina sudah kebal. Sudah hafal tingkah putranya. Ya, semoga saja memang jatuh dari gedung itu sudah menjadi bagian dari rencana Samudra, bukan kecelakaan. Delia, kuatkan jantungmu ya, nak. Evalina tersenyum. Setibanya di lobi lantai 1, Delia bergegas menuju ke sisi kanan gedung, kemungkinan tempat jatuhnya Samudra. Benar saja,
Di area sana sudah ramai. Banyak pegawai berkerumun. Perasaan Delia tak enak. Campur aduk antara gelisah, khawatir, takut. Namun rasa takut yang lebih mendominasi. Takut terjadi sesuatu pada Samudra. Semakin dekat jaraknya dengan kerumunan itu, kakinya semakin lemas. Semakin sulit untuk digerakkan. Tapi dia tidak boleh berhenti di sini. Permisi, maaf. Maaf. Delia menyibak kerumunan sambil meminta maaf. Begitu sampai di ujung kerumunan, setetes air mata Delia seketika mengalir. Hai. Dan orang yang membuat air matanya mengalir kini sedang cengengesan sambil melambaikan tangan. Samudra tidak jatuh, dia sengaja loncat dengan kecepatan tinggi lalu mendarat di life airbag atau bantalan udara penyelamat yang sudah disiapkan. Di sana juga ada orang-orang profesional untuk membantunya. Tentu saja, Samudra sudah mempersiapkan sebaik mungkin. Meskipun dia suka mencoba hal-hal aneh dan menantang, keselamatan tetap nomor satu. Sebab, ada beberapa orang yang sangat-sangat bersedih jika terjadi sesuatu padanya. Yaitu orang tuanya dan kini bertambah satu. Delia. Samudra tersenyum dan menghampiri gadis manisnya yang entah kenapa terlihat agak pucat. Gimana? Kamu udah maafin aku? Keterlaluan. Bak. 50. Delia menonjok lengan Samudra kuat-kuat. Aduh, Samudra mengaduh. Kamu pikir kamu itu kucing yang punya 9 nyawa? Kamu pikir kalau jatuh dari lantai 10 kamu cuma patah tulang? Enggak. Taruhannya nyawa. Bisa-bisanya demi permohonan maaf kamu ngelakuin ini. Dasar cowok gila. Delia masih terus menonjok lengan Samudra sambil meneteskan air mata. Maaf ya. Samudra terkekeh dan menariknya dalam pelukan. Lalu memberi kode pada satpam untuk menyuruh karyawan dan semua orang yang berkumpul di sini untuk pergi. Samudra tak menyangka Delia akan sekhawatir ini. Lepas. Nggak usah peluk-peluk. Delia mendorong Samudra. Aku nggak mau deket-deket sama orang gila, nanti aku ketularan gila. Samudra terkekeh. Tadinya ingin sedih tapi respon Delia selalu bisa membuatnya tertawa. Aku nggak gila kok, siapa bilang aku gila? Memangnya orang waras mana yang terjun dari lantai 40 lalu bergelantungan di lantai 10 tanpa pengamanan yang ketat? Itu talinya benar-benar putus kan? Ada keamanan kok. Tuh ada life airbag. Gimana kalau kamu tadi jatuhnya kelewat life airbag? Atau gimana kalau life airbag-nya kempes? Gimana kalau... Delia, sayangku, Samudra mencengkeram lembut lengan Delia dan menatapnya dengan sorot matanya teduh. I'm fine. Aku baik-baik saja sekarang. Aku nggak terluka sedikitpun. Aku sudah mempersiapkan semuanya dengan matang. So, jangan khawatir lagi. Delia masih terisak sampai sesegukan. Bahunya kecilnya bergetar pelan. Ya ampun, Samudra jadi tak tega. Samudra tidak menyangka respon Delia akan sekhawatir ini. Padahal hal-hal ekstrim seperti ini sudah biasa Samudra lakukan. Jangan sedih lagi dong. Samudra menangkap pipi Delia dan mengusap pipinya. Samudra malah salfok dengan keimutan Delia saat menangis. Puncak hidungnya sedikit kemerahan. Lucu. Aku bilang nggak usah pegang-pegang. Delia menangkis kangen Samudra dari pipinya. Aku tambah marah sama kamu. Iya silakan marah sebanyak yang kamu mau, tapi jangan nangis ya. Hua. Delia menangis semakin kencang tapi Samudra tahu tangisan itu dibuat-buat. Sangat lucu sampai membuatnya tak kuasa menahan tawa. 51. Kantor. Ekem.
Zoya sedang fokus menikmati makan siangnya ketika Tania datang dan tiba-tiba meletakkan tas di meja. Zoya sengaja ingin makan siang sendiri karena moodnya sedang tidak bagus. Tapi manusia menyebalkan ini tiba-tiba datang mengganggunya. Tanpa diminta, Tania duduk di kursi depan Zoya. Bibirnya menyunggingkan senyum lebar dengan sorot mata mengejek. Mulai lagi. Kamu lihat ini? Tania mengusap tas Hermes berwarna beige itu dengan jari lentik. Ya, hadiah dari Oma. Spesial. Aku ulangi ya. Spesial. Cih, hadiah hasil kerjasama dengan musuh aja bangga.